Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan hari ini adalah pengucapan untuk beberapa putusan. Saya absen dulu. Nomor 80 tahun 2019. Hadir yang mulia. Putusan nomor 80 garing PU garis datar 17 garing 2019. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Bayu Segara SH, selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. 2. Novan Alailatul Rizki, selanjutnya disebut sebagai pemohon 2, berdasarkan surat kuasa khusus memberi kuasa kepada Victor Santoso Pandiasa SHMH dan kawan-kawan beralamat di Jalan Tanah Abang 1 nomor 12 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya pemohon 1 dan pemohon 2 disebut sebagai para pemohon. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengandung persoalan konstitusionalitas. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menegaskan bahwa persoalan konstitusionalitas norma pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 2008 telah selesai dan tidak terdapat alasan baru yang dapat mengubah pendirian mahkamah dimaksud. Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil para pemohon yang berkenaan dengan inkonstitusionalitas pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Undang-Undang Nomor 39 2008 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Namun demikian, penting bagi mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan di atas dan sebelum sampai pada kesimpulan berkenaan dengan permohonan akuo, terlebih dahulu mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon. Terhadap kedudukan hukum para pemohon, mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang dapat mendukung alasan kerugian konstitusional pemohon 1 sebagai warga negara Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi atau FKHK, khususnya bukti-bukti yang berkaitan dengan kajian atau kegiatan yang telah dilakukan berkenaan langsung dengan jabatan menteri dan atau wakil menteri sebagai bagian dari kajian konstitusi. Oleh karena itu, menurut mahkamah, pemohon 1 tidak dapat bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Sementara itu, pemohon 2 sebagai aktivis mahasiswa maupun sebagai pemilih dalam pemilu tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya norma pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 2008 sehingga tidak diperoleh adanya hubungan kausalitas antara anggapan kerugian yang
yang dijelaskan oleh pemohon 2 dengan norma yang dimohonkan pengujian, baik secara aktual maupun potensial. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon 2 juga tidak dapat bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini hari yang spesial bagi saya karena saya berhasil membajak channel Konstitusionalis milik teman-teman jejaring advokat di Mahkamah Konstitusi. Kenapa seperti itu? Karena hari ini saya ingin mengundang senior advokat di Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan MK nomor 80 tentang Judicial Review Wakil Menteri yang minggu lalu telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, ini senior saya, kita panggil, tepatnya saya yang memanggil senior saya, yaitu Advokat Victor Santoso Tandiasa sebagai kuasa hukum dalam perkara pengujian uji material tentang Wakil Menteri. Selamat datang Bang. Udah lama nih kita tunggu nih. Ya, ini yang pertama teman-teman. Ini pertama, yang kedua, ini ahlinya ahli, core of the core, yang kemarin namanya beliau itu selalu disebut di channel-channel YouTube, bahkan di media-media baik lokal maupun nasional. Beliau adalah calon doktor sekaligus menjabat posisi penting di Universitas Nahdlatul Ulama. Beliau ketua program studi ilmu hukum yang insya Allah akhir tahun nanti akan menjadi fakultas hukum. Beliau adalah Mukhtar Said SH.MH C PhD. Kita panggil Mas Said. Saya selalu senang kalau memanggil Mas Said karena beliau itu selalu tersenyum, walaupun posisinya adalah selalu pihak yang dirugikan, baik itu oleh sistem maupun ya apapun itu, pokoknya beliau selalu dirugikan, tetapi beliau tetap senang, tetap setia untuk menjadi pihak yang dirugikan tapi tidak pernah rugi. Oke, yang pertama nih Bang Victor, sehat Bang? Sehat. Mas Said sehat Mas? Alhamdulillah. Saya salam sehat gitu ya, salam advokat sehat gitu ya. Bang Victor, kalau kemarin kita melihat bahwa Majelis Hakim sudah memutuskan bahwa permohonan kita itu kan istilahnya pemohon tidak memiliki legal standing. Tapi kenapa bisa sampai kita menghadirkan ahli sampai di pokok-pokok persidangan gitu? Nah, mungkin Bang Victor bisa memberikan semacam tausiah ya, pencerahan bagi kita gitu. Karena banyak sekali teman-teman kemarin yang DM saya gitu, yang tanya saya, kok bisa seperti itu? Kita di daerah juga ingin melakukan PU dong. Nah, ini silakan Bang Victor untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi memang kita harus memahami karakteristik kemudian di MK. Itu memang kan secara hukum acara dia itu seperti perdata, tapi sebenarnya seharusnya tidak menyamakan sama persis dengan baca perdata. Karena kalau kita lihat dalam objek yang disengketakan atau yang dimohonkan di MK ini kan adalah undang-undang. Artinya itu berlaku erga omnes, tidak seperti kayak di perdata misalkan terkait dengan legal standing. Artinya terkait dengan legal standing itu bahwa kalau di perdata itu kan yang dirugikan langsung pihak penggugat misalkan, dan itu kerugiannya jelas hanya untuk pihak penggugat, tidak berlaku untuk orang lain luar dari penggugat. Tapi kalau di MK ini kan berbeda, karena objeknya adalah undang-undang, maka yang di yang diuji adalah undang-undang, dan itu berlaku
jutaan bahkan ratusan juta warga negara yang mungkin juga sama dirugikan oleh peraturan konstitusi. Sehingga seharusnya di Mahkamah Konstitusi itu mesti bisa dibedakan ketika yang memohon adalah para penggiat warga negara, tapi dia adalah para penggiat aktivis. Nah ini sebenarnya dia mewakili kepentingan publik. Nah seharusnya penilaian legal standing itu harus sedikit dilonggarkan, tidak sama dengan perdata. Nah tapi kan memang MK ini kan seringkali begini, ketika dia menyatakan bahwa legal standing itu diterima, seharusnya itu kan konsisten tidak memeriksa pokok perkara, kan gitu. Tapi ini kan MK kadang ingin memeriksa pokok perkara, ingin juga berkontribusi dalam isu-isu yang sedang seperti yang saat ini ramai kan tentang rangkap jabatan, kan gitu. Nah, ingin masuk pokok perkara, tapi kemudian terganjal dengan syarat legal standing. Nah, sehingga di MK ini seringkali legal standing nanti dinilai bersamaan dengan pokok perkara. Tapi lucunya ketika sudah masuk sampai ke putusan, tidak ada pertimbangan hukum yang mengaitkan antara legal standing dengan pokok perkara. Harusnya kalau dinilai bersama-sama, seharusnya juga dijelaskan juga apa keterkaitan legal standing pemohon dengan pokok perkara, sehingga MK kemudian memeriksa pokok perkara bersamaan dengan legal standing. Karena kan nanti kan yang rugi juga pemohon. Misalkan kita sudah capek-capek mengundang ahli, mahal ya? Mahal, nggak gratis gitu kan ahli itu kan. Nah, ya mungkin ada juga ahli-ahli yang pro bono. Iya. Tapi kan kebanyakan ya kita juga harus menghargai dong intelektualnya, gitu kan, harus menghargai waktunya, gitu kan. Artinya apa? Artinya ada kos yang dikeluarkan bukan hanya untuk ahli juga, tapi untuk waktu, tenaga, kan gitu. Artinya kalau memang Mahkamah Konstitusi akhirnya akan memutus pemohon tidak memutus legal standing, seharusnya dari awal sudah dalam RPH sidang pertama itu misalnya sidang pendahuluan diberikan masukan, lalu masuk sidang kedua itu sidang perbaikan, kan gitu. Nah di situ seharusnya setelah sidang kedua ada RPH, atau 3 hakim panel ini berkumpul dengan hakim yang lain, 9 hakim itu kemudian melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apakah legal standing pemohon masuk atau tidak. Kalau masuk maka lanjut pendengaran keterangan DPR dan Presiden sidang ketiga. Nah seharusnya kalau misalkan dari awal sudah dinyatakan tidak memiliki legal standing, ya sudah dihentikan di sidang kedua, maka sidang ketiga tinggal pengucapan putusan. Tapi ini MK seringkali memberikan dalam tanda kutip kayak PHP gitu loh. Udah diberikan masuk sampai ke sidang ke-3, ke-4, sampai kita menghadirkan ahli. Bahkan kemarin saya sempat optimis itu Bang. Wah udah sampai di pokok perkara nih kan, udah sampai ahli kan. Ini yang masih PHP itu, ya Iya. kan mengambang kan. Iya. Benar. Mengambang, padahal MK itu adalah hukum, membuat kepastian. Nah, ini diambangkan, kasihan ini. Saya Iya, kira artinya- yang PHP itu cuma dayat aja Bro. Ternyata ada lagi yang PHP ya. Ya, artinya itu yang sebenarnya dijadikan perhatian oleh Mahkamah Konstitusi Mas. Jadi kalau sudah menentukan legal standing-nya di awal bahwa itu tidak masuk, ya itu kan pokok perkara. Tapi kalau misalkan sudah menentukan masuk pokok perkara, seharusnya konsekuensinya sudah menyatakan bahwa pemohon punya legal standing. Gitu loh. Saya maksudnya permohonannya ini akhirnya nanti amar putusannya adalah ditolak atau dikabulkan. Kalau ini kan tidak diterima. Nah, kalau kita melihat prinsip perdata, kalau tidak ada legal standing, maka tidak ada perkara seharusnya. Ini yang kemudian berdampak kepada orang menganggap kalau permohonan tidak diterima, maka tidak ada perkara. Sehingga pertimbangan mahkamah seringkali menjadi tidak dipatuhi. Nah, mungkin itu ahli yang bisa menjelaskan yang komprehensif. Oke. Kalau begitu sekarang dari sesi ini dari sudut ahli dulu Bang. Nanti kita lanjut Bang, aku masih punya banyak pertanyaan nih untuk seorang advokat di Mahkamah Konstitusi. Saudara ahli, Bapak ahli ya, sehat Bapak. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang Pak? Ya biasa namanya ahli yang menjadi Pokoknya ahli ya, pokoknya Iya. semuanya ahli. ahli hisab juga punya. Pak Said, kemarin kita sudah mengundang Bapak menjadi ahli. Tetapi Bapak juga sudah tahu bahwa putusannya seperti itu. Nah, sedikit ini Pak. Di dalam keterangan Pak Said ini kan sebagai seorang ahli menyinggung bahwa rangkap jabatan itu bukan sesuatu hal yang ideal.
mungkin bisa dijelaskan nih dari segi hukum administrasi negara, kan? Rangkap jabatan itu seperti apa ini? Nah, biar teman-teman itu juga tahu, karena teman-teman saya yang ada di daerah-daerah juga mereka masih cukup bingung kan. Ya. Jadi yang pertama itu kalau kita analis melalui good governance, kalau good governance itu adalah perampingan. Dasarnya adalah miskin struktur kayak itu sudah biasa pasti itu di pemerintahan. Jadi yang namanya satu jabatan ya fungsinya ya banyak, tidak bisa satu pihak karena pekerjaan itu kan tidak melulu terus, tapi bisa bermacam. Nah, dilihat dari sisi ini, plus ini pemerintah kan lagi menggelurakan tentang omnibus law dan sebagainya. Itu kan soal berarti filosofi adanya omnibus law berarti filosofi adanya perampingan. Kalau omnibus law ditegakkan tapi jabat negaranya nggak ramping, itu saya yakin nggak akan efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, soal misalkan perampingan. Kalau strukturnya ramping, itu berarti anggaran dan lain sebagainya itu adalah ramping juga. Hanya bisa untuk digunakan untuk kebaikan masyarakat, pendidikan, misalkan apalagi COVID seperti ini, pendidikan terbengkalai, ya seperti kuota internet dan sebagainya, apa sebagainya itu siapa? Itu kan batas siapa? Terasa banget karena negara nggak punya uang. Tapi ngomong negara nggak punya uang, tetapi strukturnya melebar. Misal di beberapa negara tidak ada yang namanya Menko. Koordinator kerjanya itu apa? Uang di konstitusi namanya Menko juga tidak ada. Adanya adalah menteri, bukan Menko. Nah itu. Yang ketiga, sudah ada Menko, sekarang menteri itu ada wakil menteri. Nambah lagi. Ini sama banget ini kayaknya. Ini apa ini? Sudah wakil menteri, oke lah, wakil menteri non konstitusionalis. Dan saya sendiri melihatnya non konstitusionalis, tapi beberapa putusan MK itu kan ada syaratnya, ada syarat. Nah itu yang kita perdebatkan di sini. Nah sudah ada rangkap wakil menteri, BUMN juga dirangkap lagi oleh wakil menteri. Nah, ini wakil menteri tugasnya apa ini? Di satu sisi dia sebagai wakil menteri dalam tanda kutip jabatannya lebih atas daripada komisaris misal, tapi di satu sisi lain dia wakil menteri tapi dia juga komisaris BUMN. Nah ini problem. Nah apalagi sekarang BUMN Pertamina katakan ya ini merugi. Ini saya jadi bertanya ini. Sorry, saya tidak mengkritik pemerintah, tapi cuma menyindir aja. Ini jangan-jangan gara-gara ada wakil menteri kerjaannya tidak fokus, di satu sisi dia harus ngurusi BUMN, pengawasan BUMN kan komisar pengawasan. Di satu sisi harus menjalankan tugas fungsi pemerintah. Karena nggak konsentrasi menjadi rugi, nggak maksimal. Nah itulah kenapa kalau di asas hukum administrasi negara dalam urusan pemerintahan itu adalah urusan vertikal. Urusan pemerintahan tidak boleh rangkap jabatan di dalam satu instansi. Maka ada namanya adalah tugas pembantuan, ada mandat, ada delegasi. Itu filosofinya adalah diadakan supaya tidak ada satu orang rangkap jabatan itu. Nah, itu ada di Undang-Undang Administrasi Negara. Nah, kemudian akibat putusan ini, saya tidak akan membahas sama putusan. Saya tidak akan membahas tindak lanjut dari pemerintah itu bagaimana. Pemerintah dalam arti menteri. Tapi kita bisa melihat di pertimbangannya. Di pertimbangannya itu kan dengan jelas menegaskan, mengatakan bahwa wakil menteri itu diposisikan sebagai layaknya menteri lah. Artinya apa? Dia tidak boleh merangkap jabatan selain wakil menteri. Tidak boleh merangkap jabatan. Apalagi itu kan anggarannya sama-sama negara. Meskipun dalam hukum keuangan negara itu ada keuangan yang aset terpisahkan dan aset yang dikelola langsung. Jadi BUMN kan termasuk dalam aset yang tidak dikelola oleh yang ini. Artinya gajinya komisaris itu juga gaji dari APBN. Ini satu juga yang dikatakan ini. Berat katakan ini nyontek gitu. Nah dari situ kemudian kalau kita membahas pertimbangannya, kalau kita melihat pertimbangannya dalam pertimbangan itu ada ini mungkin
ada namanya ratio presidensi dan ada namanya habitum dictum. Saya akan membahas habitum dictum. Kalau habitum dictum itu pertimbangan majelis itu merasa ada yang kurang, dia menangani perkara, kemudian merasa kurang yakin, maka ia bisa menukil atau bisa mencontoh perkara-perkara yang lainnya itu loh. Gitu. Jadi tidak ansih yang dibahas adalah perkara itu. Ini sifatnya persuasif untuk meyakinkan. Nah, kalau yang namanya ratio disidensi itu adalah pembahasannya memang fokus pada perkara itu. Nah, dalam kasus ini, perkara putusan MK ini terkait komposisi wakil menteri ini, itu masuk dalam kategori ratio disidensi, di mana tidak, kita lihat di pertimbangannya itu tidak membahas A, B, dan C lah, tapi memang fokus untuk di sini. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah itu wajib ditindaklanjuti, kan begitu? Itu putusan sedangkan amalnya itu adalah tidak apa yang kita kehendaki. Nah, dalam teori membaca putusan itu definisi putusan itu kan dari irah-irah demi keadilan sampai dengan amal. Tidak boleh kemudian sempit. Hanya dibaca, dipahami amalnya Amalnya aja. tidak bisa itu karena namanya itu ada legal reasoning. Legal reasoning. Jadi yang terpenting itu adalah teori-teori, doktrin-doktrin yang masuk dalam pertimbangan hakim itu yang namanya pertimbangan majelis. Maka dalam bahasa putusan itu selalu diawali dengan menimbang. Kalau advokat kan bahwa karena ada kayak praduga, tapi kalau masih mengajukan, kalau dalam hakim kan sudah menimbang karena hakim itu adalah pembuat hukum dasarnya. Karena apalagi di MK minimal dokter itu kan gelar tertinggi dari akademik. Kalau profesional berarti. Nah, di sini yang menjadi problem, tapi dengan adanya menegaskan Pak Menteri itu di beberapa berita, nanti kalau saya salah diingatkan karena saya jarang membaca berita, kita membacanya buku. Mantap. Nah, itu mengatakan bahwa MK cuma memberi saran kan begitu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Menimbang itu bukan saran, pertimbangan majelis itu bukan saran itu. Itu sebenarnya hakim. Artinya apa? MK itu simbol negara hukum. Kenapa simbol negara hukum? Jumlah DPR kita tuh berapa sih? 560 membuat undang-undang, tapi bisa dibatalkan oleh 9 orang. Dan itu final mengikat. Artinya apa? Bahwa proses politik pembuatan undang-undang yang dikuasai, yang di kewenangan DPR yang 560 orang itu bisa dihajar, bisa dibatalkan cuma 9 orang. Nah, 9 itu adalah MK. Ini disebut sebagai negara hukum. MK adalah simbol negara hukum. Jadi yang namanya simbol negara hukum nggak mungkin ngomong saran. MK itu bukan sosok seorang pendeta atau bukan sosok seorang kiai yang mengasih saran atau menasihati. MK itu bukan dewan penasehat, tapi MK adalah pembuat kepastian. Maka jangan dikatakan salah. Artinya apa? Ketika MK pertimbangannya mengatakan demikian, wakil menteri itu diposisikan sama dengan menteri, maka kewajiban moral sebagai pejabat tata usaha negara tertinggi, presiden, itu harus menindaklanjuti. Ini yang nyindir MK loh, bukan yang menyindir. Yang menegaskan adalah MK ini. Nah, kalau presiden aja nggak taat sama penegasan MK, berarti MK buat apa ada MK? Buat apa ada simbol negara hukum? Nah itu. Nah ini harus dipertimbangkan. Contoh kasus lain, adanya ini yang pemilu-pemilu ini ada national election sama local election itu ya. Itu kan diruntut dari adanya pertimbangan di MK, pertimbangan di putusan MK, itu yang pertama. Yang kedua, TSM ya, TSM, STM, TS ya itulah, jadi bolak-balik begitulah.
sistematis itu yang terkait dengan pemilu itu kan muncul itu karena ada pertimbangan MK. Nah itu harus kita tidak bahkan perpu kewenangan MK menangani perpu itu kan jadi pertimbangan bukan diaman. Ya kegentingan yang memaksa definisi kegentingan yang memaksa itu dijelaskan di MK di pertimbangannya ini. Berarti ketika kita memahami putusan MK itu tidak hanya pada memutuskan gitu, tetapi pada dari awal sampai akhir. Ya, kalau putusan itu satu kesatuan gitu. Ya kalau memang dia hanya mempertimbangkan nama putusan ya wajar saja kalau dia orang awam gitu loh. Kalau dia orang awam, nah kementerian kan ada, apalagi presiden ya, ada Menko Polhukam, ada Menteri Hukum, ada itu yang di tataran menteri ada Biro Hukum, ada apa dan sebagainya. Ada yang menarik Bapak Adi, bahwa salah satu jajaran menteri yang ada di kabinet sekarang itu juga mantan hakim MK gitu. Seharusnya kan lebih memahami juga. Ya saya tidak akan ngomong gitu ya, tapi ini ngomong soal kewajiban moral seorang pejabat atau usaha negara ya. Dan itu asasnya, saya sudah pernah nulis, saya tidak ngomong, saya pernah nulis di beberapa koran. Jadi mengatakan asas vertikal. Asas vertikal itu yang namanya pejabat itu vertikal sebenarnya. Nah kalau misalkan yang namanya pejabat itu sudah kode etiknya itu sudah tidak boleh merangkap jabatan di satu instansi atau satu sumber, kecuali ada kepentingan yang memaksa ya, ada yang lain. Nah ketika ini dibiarkan, ini menteri tidak merevisi, ada wakil menterinya, misalkan gini, oke lah si A jadikan wakil menteri, tapi si A juga jangan menjabat sebagai komisaris gitu loh. Nah misalkan kalau masih tetap tidak ditindaklanjuti, maka ini akan ada potensi perbuatan melawan hukum, kontrak makdeh. Jadi karena ada beberapa yang dirugikan, misalkan dirugikan bagaimana? Ini rakyat. Jadi keputusan tindakan pemerintah itu bisa dikatakan merugikan orang lain. Sebelum saya menjawab itu saya akan ada cerita menarik soal filosofi lainnya kontrak makdeh. Jadi saya lupa di Belgia atau di Swiss itu ada dua tetangga, dua rumah yang saling membelakangi. Jadi saling membelakangi, ada satu rumah di depan, satu rumah di belakang. Ini saling bermusuhan. Ketika ini saling bermusuhan, yang depannya rumah ini bencilah sama yang di belakang. Nah, di belakang ini awalnya bisa melihat sebuah gunung indah pemandangannya, apalagi yang bagi jendela itu bisa melihat gunung. Tapi karena depannya ini benci, dia bangun tower apa itu ya, tower anggaplah tower penghalang itulah, toren tempat air itu loh, toren, tapi tidak diisi karena niatnya adalah untuk menghalangi supaya orang itu tidak bisa melihat gunung di waktu tadi ya. Nah di belakang itu kemudian gugat di pengadilan, digunakan menggugat di pengadilan, maka pengadilan mengabulkan gugatannya si belakang ini karena mengatakan begini, meskipun ini adalah rumahmu, hak milikmu, tapi tindakanmu itu loh merugikan orang yang ada di orang lain, karena toren itu nggak berair, nggak ada fungsinya, karena cuma niat untuk merugikan, menghalangi dan sebagainya. Nah sama dengan ini, maksud begini, dengan adanya wakil menteri yang kemudian menjabat komisaris, masyarakat bisa mengatakan, namanya masyarakat asumsi wajar lah ya, wajar asumsi, waduh saya sudah bayar pajak, saya sudah sekian mempercayakan bla bla dan sebagainya kepada BUMN itu adalah amat pasal 33, tapi seharusnya BUMN itu bisa menjadi good public service yang itu berguna untuk kesejahteraan masyarakat, ternyata rugi. Kenapa rugi? Jangan-jangan rugi karena komisarisnya tidak bisa bekerja dengan maksimal, tidak bisa melakukan pengawasan, tidak bisa melakukan audit dan lain sebagainya. Karena ia juga diposisikan sebagai wakil menteri. Tapi sudah ada putusan MK
di menimbangnya yang mengatakan menegaskan wakil menteri itu tidak boleh menjabat sebagai komisaris karena harus diposisikan sebagai menteri, posisi seperti menteri, tapi tetap dilanggar. Nah, tindakan menteri ini ya, atau tindakan presiden, karena menteri itu yang wakil menteri yang menjadi presiden itu bisa dilakukan oleh warga yang merasa dirugikan, karena yang dirugikan BUMN ini. Kalau BUMN merugi terus, ngapain ada BUMN? Biarkan saja BUMN kalau cuma aja desa pelan. Mungkin nggak Pak Said, ketika rangkap jabatan itu akan menimbulkan konflik of interest dari segi hukum bagaimana? Nah, ini yang kita sebut kata kuncinya di situ. Kata kunci adalah konflik interest itu. Etik biasanya. Kalau bahasanya teman-teman yang bergerak dalam bidang etik, apa namanya, set of critics. Jadi ini, misalkan saya wakil menteri ini, komisaris, idealnya ya komisaris itu kan nanti tanda kutip laporannya kepada menteri lah. Kalau menteri nggak ada ya kepada wakil menteri. Nah sekarang kalau sampean itu juga sampean wakil menteri, sampean itu adalah komisaris, terus gimana? Sampean melaporkan ke wakil menteri itu sebagai apa? Sebagai komisaris atau sebagai tugasnya wakil menteri? Saya melaporkan ke diri saya sendiri. Ya diri sendiri oke. Tapi diri sendiri itu masih ambigu. Sebagai tugasmu menjalankan perusahaan itu, apa tugasmu sebagai wakil menteri? Bisa aja kalau misalkan rugi, diam-diam nggak dilaporin. Nah, karena kan saya nggak enak nih, Iya. ya kan? Masa melaporkan diri Nah. sendiri? Misalkan ini ada nggak ini? Aku berkata ada nggak wakil menteri yang menjadi komisaris Pertamina? Kalau misalkan ada ya. Ada. Pertamina rugi nih. Kemudian ini lapor kepada menteri, Pak Menteri, ini Pertamina rugi. Nah, Pak Menteri kan gampang. Loh, nah terus tugasmu ngapain? Kan bisa begitu. Loh, tugasmu ngapain nih? Bisa berkatakan gitu. Atau paling parahnya, paling akhirnya bisa mengatakan dengan adanya Pertamina yang rugi ini, maka komisaris yang tadi menjabat wakil menteri dinyatakan gagal dan harus dievaluasi. Atau bisa dikatakan gitu. Karena sudah mengakibatkan BUMN itu rugi. Ya, kalau katakan mengakibatkan kan banyak hal. Nah. Tapi dia tidak, kerjanya perlu dipertanyakan. Kenapa ini merugi? Tidak maksimal. Tidak maksimal. Saya katakan tidak maksimal. Dia ngantornya di mana? Di gedung kementerian atau di gedung Pertamina ini? Karena kalau setiap kebijakan itu diawasi dengan ketat, pasti kan akan meminimalisir kerugian seharusnya. Ya, itu adalah fungsi check and balance. Fungsi pengawasan itu semakin banyak pengawasan meminimalisir. Maka ada audit, ada review-nya, dan sebagainya. Oke, kita kembali ke Bang Victor nih. Bang Victor, kemarin itu banyak sekali yang bertanya, kalau seperti itu, lalu siapa yang memiliki legitimate untuk menjadi pemohon di perkara di Mahkamah Konstitusi? Apakah orang yang dirugikan secara langsung? Sedangkan untuk mencari orang yang dirugikan secara langsung dari kebijakan ini kan kita nggak tahu, itu masih abstrak, sesuatu yang abstrak. Nah, di sini Bang Victor nih wajib di hukumnya untuk menjelaskan, memberi pencerahan kepada kita selayaknya seperti apa, idealnya seperti apa. Ya, Silakan. jadi gini Mas Hasan, saya sudah cukup lama ya berada di Mahkamah Konstitusi dan sampai sekarang masih bingung untuk mengukur konsistensi penetapan legal seseorang mendapatkan legal atau tidak. Karena saya setiap putusan saya selalu mengkaji selain tafsirnya juga termasuk penerapan legal standing. Nah, karena memang ada yang misalkan dia seorang dosen, lalu kemudian dianggap memiliki legal standing untuk menguji satu persoalan yang terkait dengan misalkan kelembagaan negara. Tapi ada juga kemudian di masa yang selanjutnya misalkan ada seorang dosen yang menguji, lalu hakim mengatakan kalau dosen itu mengalami persoalan dalam hal norma itu upayanya yang meriset gitu loh. Tugas dosen itu melakukan riset jika ada persoalan yang ditimbulkan oleh norma sehingga seringkali tidak mendapatkan legal standing. Nah,
ini masih hanya beberapa contoh lah yang bisa kita lihat, dan masih banyak sekali kalau kita bandingkan, apalagi kalau misalkan warga negara, apalagi kalau misalkan organisasi yang mengajukan. Nah, tapi pada prinsipnya begini, seharusnya kan MK ini kan memiliki 5 peran dan fungsi. Dia sebagai penjaga konstitusi, penjaga constitution, sebagai pelindung demokrasi, sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, sebagai pelindung hak asasi manusia, sebagai penafsir akhir konstitusi. Artinya apa? Artinya seharusnya Mahkamah Konstitusi membantu warga negara yang datang ke Mahkamah Konstitusi yang bahkan yang tidak menggunakan kuasa, tapi ketika Mahkamah secara terang benderang memang ada persoalan dalam norma itu yang akan merugikan hak konstitusional para warga negara, seharusnya malah MK membantu dengan misalkan tidak mempersoalkan legal standing-nya misalkan, karena ini berdampak bukan hanya kepada pemohon tapi juga kepada warga negara karena sifatnya erga omnes tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan misalkan pemohonnya adalah penggiat seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, itu yang juga seharusnya dilonggarkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga warga negara, kan gini, tugas dari setiap warga negara untuk melakukan penegakan terhadap konstitusi. Artinya untuk penegakan nilai-nilai konstitusional itu bukan hanya tugasnya pemerintah, tapi juga tugas seluruh warga negara. Nah, salah satunya itu aktif melakukan pemilihan ke Mahkamah Konstitusi ketika ada norma-norma yang dianggap merugikan. Tapi kalau misalkan kayak misalkan kemarin tanggal 27 putusan kemarin Wamen itu hampir sebagian besar tidak diterima karena tidak ada understanding. Iya, itu jadi masalah juga. Nah, akhirnya jadi nanti warga negara jadi malas untuk melakukan upaya penegakan terhadap konstitusionalisme. Karena apa? Ya MK kemudian menganggap bahwa lu jangan sembarangan datang ke MK, nggak mudah lu untuk menembus ini. Nah, ini artinya malah kemudian memagari diri dari fungsi yang seharusnya dia membuka lebar, gitu loh, membuka lebar kepada warga negara untuk ikut bersama-sama menegakkan nilai konstitusionalisme. Artinya warga negara sebagai apalagi civil society atau lembaga-lembaga organisasi masyarakat NGO itu seharusnya memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap norma-norma yang dilahirkan oleh produk undang-undang yang memang bahkan ada pernyataan seorang guru besar yang mengatakan undang-undang itu seringkali cacat sejak lahir, atau bahkan ada yang mengatakan cacat sejak dalam kandungannya. Kenapa? Karena memang unsur politik praktis yang bermain dalam proses pembentukan undang-undang ini yang sangat mengerikan. Ya, contoh kayak misalkan undang-undang minerba, undang-undang perpu COVID, undang-undang KPK, yang undang-undang MK yang terbaru itu yang dianggap menerobos, menabrak semua proses pembentukan undang-undang yang baik. Nah, kalau misalkan hal-hal seperti ini dibiarkan, maka ini merupakan kejahatan legislasi sebenarnya seharusnya kan dikatakan kan, karena ini sudah coba untuk memanipulasi proses pembentukan undang-undang. Tapi ketika MK sebagai the guardian of constitution ini kemudian mempersulit warga negara untuk membela atau membenahi atau merapikan atau evaluasi, dan MK juga sebenarnya sebagai tempat evaluasi produk-produk legislasi. Nah, tapi kalau kemudian MK mempersulit hanya dengan legal standing misalkan, nah ini kan menjadi cukup ironi buat MK. Saya pikir jangan sampai MK kemudian malah semakin menurun performanya. Harusnya sebagai lembaga yang tadi dikatakan simbol negara hukum, menjaga demokrasi, seharusnya semakin tahun semakin meningkat performanya. Seperti kayak kita lihat lembaga Mahkamah Agung misalkan, akhirnya performanya lagi semakin meningkat. Lagi on fire. Iya, lagi on fire dengan produk-produk permainan kan. Nah, ini MK saya pikir jangan kemudian malah nanti MK semakin menurun, tapi harus semakin meningkat. Oke, sekarang dari sudut ini hukum administrasi negara mungkin Pak Said sebagai ahli, ada nggak mungkin yang mau disampaikan kepada teman-teman di channel Konstitusionalis TV ini dari segi hukum administrasi negara? Silakan Pak Said. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah. Dua hal. Satu dari sudut menteri. Dari sudut menteri, maka dengan adanya banyaknya kerugian BUMN ini, yang pertama mengevaluasi kinerja komisarisnya atau jajarannya, termasuk komisaris kan, jajaran termasuk komisaris.
Yang kedua, untuk menindaklanjuti putusan menimbang pertimbangan majelis hakim yang mulia majelis hakim MK, maka cabut SK komisaris. Yang kedua, dari sudut pandang presiden. Presiden sebagai pejabat tata usaha negara tertinggi di Indonesia. Karena kalau presiden ketika dia sedang membuat SK pengangkatan jabatan, berarti dia sedang bertindak sebagai kepala negara. Sebagai pejabat tata usaha negara, maka evaluasi dan kalau bisa masih bisa kurang cabut semua wakil menteri yang menjabat SK-nya, cabut semuanya. Kalau perlu diperkuat di jajaran-jajaran Pertamina-nya atau BUMN-nya, atau diperkuat dengan tugas dan fungsi kewenangan-kewenangan yang harus diambil oleh menteri. Jadi nggak usah ditambah, tapi efektivitasnya yang harus didorong. Sebagai apa ya? Ini sebagai janji seorang presiden Joko Widodo yang dulu mengatakan ingin merampingkan struktur. Statement beliau banyak di media bisa dilihat. Pada prinsipnya dia ingin mengatakan kita akan merampingkan, mengefektifkan birokrasi. Tapi dengan adanya wakil menteri, apalagi wakil menteri menjabat sebagai komisaris, itu menandakan bahwa janji Jokowi saat ini sebagai presiden belum ditaati dan belum memaksimalkan asas hukum administrasi negara dalam hukum pengorganisasian negara, hukum organisasi instansi pemerintah, bisnis hukum dan fungsi belum diterapkan secara maksimal. Itu adalah kewajiban seorang presiden. Mungkin aja. Oke, Bang Victor, jadi sebelum selesai, ya, sebelum saya tutup, ada nggak mungkin hal-hal yang mau disampaikan? Ya, terkait dengan perkara wakil menteri, kalau memang kemudian menteri maunya ada khususnya menteri BUMN misalkan ingin ada penegasan bahwa itu kan katanya menyarankan. Nah, nanti kita memberikan waktu nih, misalkan dalam waktu 1 bulan ini tidak dijalankan, gitu. Nanti kita akan uji kembali pasal 23. Gitu. Jadi karena di pertimbangan itu kan mengatakan bahwa karena wakil menteri diposisikan sebagai pejabat negara seperti menteri, maka pasal 23 yang mengatur larangan rangkap jabatan itu diberlakukan itu untuk wakil menteri. Pasal 23 ini kan melarang menteri untuk rangkap jabatan. Nah, sementara posisi wakil menteri disamakan dengan menteri karena pejabat negara, posisi dan konteks pejabat negara ini, maka berlaku juga pasal 23. Tapi karena itu masih dalam pertimbangan dan permohonan juga tidak diterima, lalu logika dari Menteri BUMN mengatakan bahwa itu hanya menyarankan. Nah, kalau misalkan tetap masih berkeras seperti itu, kita nanti akan menguji pasal 23 agar itu masuk ke amal sekalian gitu loh. Yeah. Kalau masih begitu juga dikatakan menyarankan, ya sudah, kita angkat tangan. Artinya itu bukan lagi seorang negarawan. Padahal seharusnya menteri itu diduduki oleh para negarawan yang sangat memiliki etika yang cukup tinggi dalam bernegara. Makanya ada istilah pentingnya berkonstitusi dalam bernegara. Artinya dalam hal ini Menteri BUMN harus berkonstitusi. Gitu kan, ketika ada putusan MK ya patuhi putusan MK, itulah berkonstitusi yang baik. Begitu, Mas Hasan. Terima kasih sudah membajak Ya, ini suatu kehormatan juga. Saya bisa menjadi host di channel ini. Ternyata bagus sekali gitu. Pembawaannya juga cair. Kontrak ini. Akan segera kontrak. Mahal. Selayaknya ahli kita ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di channel Constitutionalist TV. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tunggu komentar-komentarnya di link di bawah. Jangan lupa subscribe dan komen Constitutionalist TV di YouTube. Oke, selamat siang.